Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai perkuliahan tentang tarjamah, ya, tarjamah 1, yaitu materi untuk mengalihkan atau menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, ataupun sebaliknya menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Baik, adik kawan-kawan mahasiswa sekalian, ya ini buku yang akan kita gunakan, yaitu buku terjemah 1, Muqarrar Lis-Suffir Rabi, ya, ditetapkan atau digunakan untuk kelas 4 Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah di Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Nah, ini buku ini akan kita gunakan. Ya, ini mukadimahnya. Kemudian syarat untuk mengkaji kitab ini, yaitu minimal kita sudah mengetahui ilmu nahwu, kita mengetahui fi'il madhi, kita mengetahui fi'il mudhari', kita mengetahui kana wa akhwatuha, kita mengetahui inna wa akhwatuha. Nah, kalau misalkan kawan-kawan belum mengenal apa itu semua, ya nanti Anda silahkan membeli kitab Nahwu Wadih untuk kemudian mengungkap apa yang saya maksudin tadi, ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, fa'il, maf'ul, nawasibul fi'il mudhari', ya, dan lain-lain. Baik. Kita lihat ini adalah panduan terjemah. Apa itu terjemah? Terjemah merupakan suatu upaya mengalihkan makna teks, ya, dari sumber lughatul asl ke bahasa sasaran, al-lughah al-mustahdafah. Jadi bahasa yang dituju, atau mengalih bahasakan dari bahasa asal, ya, ke bahasa sasaran. Ya. Jadi kita mengalih bahasa, gitu ya. Atau kalau misalkan tidak bisa dilakukan terjemahan secara perkata, jadi terjemahan itu tidak melulu harus perkata, tapi terjemahan bisa, ya, terjadi bukan perkata, tetapi kita memahami makna per kalimat, kemudian kita menyusun ulang kata di dalam bahasa Indonesia. Atau misalkan kita ingin mengalihkan ke dalam bahasa Arab, tidak bisa kita menerjemahkan satu kata per kata dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, tetapi kita harus mengetahui dulu al-murad minhu, ya, na'lam al-murad minhu atau maksud minhu. Kemudian nuhawil, ya, kita alih bahasakan ilal lughah al-arabiyah. Ya. Oleh karenanya proses tarjamah itu ada yang disebut dengan ini, ya, az-dzauq al-lughawi. Apa itu? Language test atau rasa bahasa. Kita harus punya rasa bahasa untuk menerjemahkan itu, harus punya rasa bahasa baik bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Tidak bisa kita ingin menerjemahkan tapi kita tidak mengetahui atau tidak memiliki rasa bahasa Arab. Baik. Asas terjemah itu Anda harus bisa pertama insya, takbir, ya, dan tafkir. Harus mampu mengarang. Yang di dalam mengarang itu ada takbir dan tafkir, yaitu mengekspresikan kata. Yang kedua adalah tafkir, berpikir secara kreatif dan kritis. Ya, jadi menerjemahkan itu bukan hanya mengalih bahasa semata, tapi itu adalah kemampuan untuk mengikat makna secara menyeluruh sehingga itu menjadi keutuhan ide penulis. Maka kalau Anda lihat di terjemahan Al-Quran versi Depak dan di terjemahan Al-Quran versi yang lain, ya, itu sebenarnya bukan di masalah terjemahan perkatanya, ya. Itu masalah ketika bagaimana seorang penerjemah itu mampu merangkai suatu kata, ya. Bukan hanya kata literalis sesuai dengan terjemahan, tetapi mampu merangkum sebuah kata yang mana kata-kata itu nanti
mewakili keseluruhan makna dari satu ayat. Misalkan saya berikan sebuah contoh ayat, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya. Ini terkait dengan rasa di situ ya. Sesungguhnya kalau terjemahan perkataannya innama sesungguhnya yakhsya takut Allah min ibadihi dari hambanya ulama. Kalau orang nggak bisa nahwu akan mengatakan Allah sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah sesungguhnya yang takut yang ditakuti oleh Allah adalah ulama gitu ya. Kalau misalkan innama yakhsyallahu innama yakhsyallahu, tapi ini kan innama yakhsyallah. Nah, itu kan kalau kita terjemahkan sesungguhnya yang bisa kita terjemahkan sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah ulama. Sesungguhnya orang yang takut dari hamba Allah adalah ulama. Nah, itu kan kalau terjemahan jelek sekali. Bisa kita terjemahkan. Sesungguhnya orang yang takut, sesungguhnya di antara hamba Allah, di antara hamba yang takut kepada Allah, itu adalah ulama. Bisa terjemahkan seperti itu. Banyak model-model bisa kita terjemahkan tergantung pada rasa bahasa kita. Nah, maka kita perlu bisa melihat di situ. Dari innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Anda bisa saja terjemahkan, sesungguhnya hanya ulama saja dari hamba-hamba Allah yang takut kepadanya. Betul secara makna. Ya, makna terjemahan. Oleh karenanya, kalau kita lihat, terjemah Al-Quran itu adalah tafsiran dari Al-Quran. Ya. Jadi saya ulangi lagi, terjemahan Al-Quran itu tafsiran dari Al-Quran. Oleh karenanya ketika pernah ada perdebatan, orang mengkritik terjemahan Kemenak, kalau terjemahan Kemenak itu tidak tepat katanya, ada beberapa kesalahan. Kalau saya boleh katakan, terjemahan itu adalah tafsiran, sehingga untuk menyalahkan secara mutlak itu juga tidak tepat, karena bisa jadi terjemahan dia sendiri yang ternyata tidak tepat. Oleh karena itu, seorang penerjemah itu harus membaca kitab-kitab tafsir untuk menerjemahkan Al-Quran. Misalkan ya, dari saya mana? Baik. Jadi itu tafsiran terhadap Al-Quran. Misalkan untuk menerjemahkan kata Fatiris samawati wal ard. Bahkan orang Arab zaman dulu, zaman Nabi itu tidak tahu mal murad bi fatir. Ya. Fatir itu apa artinya fatir? Fatara. Ya. Fatirus samawati wal ard. Kalau disebut fitrah, fitratallahi allati fattara an-nasa 'alaiha ya. Ada dua kata di situ. Fatiris samawati wal ard, yang kedua fitratallahu allati fattara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Yang pertama fatirus samawati wal ard berarti Allah adalah, ya. Ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas ya, ketika beliau ke sebuah kaum suku Badui, di situ ada orang bertengkar tentang siapa yang memiliki sumur itu. Salah seorang Badui itu berkata, ana fatiruha, aku yang pertama kali menemukannya, ana man ikhtaraha, ana man awwalu man abda'aha, man aujadaha. Saya yang pertama kali membuatnya, saya yang pertama kali menemukannya. Maka di situ diartikan fatir itu adalah bahwa Allah lah pencipta pertama kali min ghairi misalin sabik, tanpa ada misal sebelumnya. Itu kalau diterjemahkan. Maka bisa diterjemahkan Allah adalah fatirus samawati wal ard, bisa diterjemahkan Allah pencipta langit dan bumi. Ya, betul saja sebagai sebuah terjemahan. Bisa diartikan Allah adalah yang pertama kali
menciptakan langit dan bumi tanpa misal sebelumnya. Itu boleh saja untuk diterjemahkan seperti itu. Karena itu harus memahami makna keseluruhan. Baik, maka di situ diperlukan ilmu bantu yang cukup. Perlu belajar nahwu, belajar shorof, dan lain-lain. Kemudian, kategori terjemah. Ada terjemah harfiah yang literer, ya, dan terjemah bitasarruf. Yang pertama, harfiah itu rigid, kaku. Ya. Saklek, penerjemah itu memaksakan aturan-aturan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Nggak bisa. Bahkan Anda menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab juga nggak bisa. Anda harus menyesuaikan tata cara, bahkan bukan hanya bahasa ya, tapi Anda tidak bisa, misalkan, kalimat kembang desa. Nah itu kan muhtasun, khas lilugha Indonesia. Kembang desa Anda kemudian terjemahkan Zahratul Qaryah. Nggak bisa. Orang Arab nggak paham. Nah, berbeda kalau misalkan Anda terjemah. Ya, artinya kan, apa namanya, sehingga itu nggak bisa diterjemahkan. Anda terjemahkan saja ke makna asli bahasa Indonesia, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Seperti itu. Jadi, Anda harus banyak-banyak untuk menerjemahkan, harus banyak-banyak membaca, memahami lisanul Arab, memahami ilmu balaghah, memahami makna yang terkandung dari sebuah teks. Gitu. Ya, karena itu yang harus kita lakukan adalah terjemah bitasarruf. Ya. Ini terjemah model ini tidak begitu mempedulikan aturan tata bahasa dari bahasa sumber. Orang orientalis, ya, saya pernah lihat di sebuah video itu, orang orientalis ceramah, ya, dia pengkritik Al-Quran, ya, dia mungkin sudah banyak mengkaji Al-Quran dan dia mampu memahami Al-Quran tanpa perlu memahami kaidah nahwu, tanpa perlu bisa membaca Al-Quran dengan makhraj yang benar. Misalkan, ayat misalkan ya ayyuhal muddathir, dia baca ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka. Itu dia baca, kalau ada alif lam dia akan baca al. Misalkan sa'ala sa'ilun bi'adzabil bin waqi', dia tidak pedulikan ilmu tajwid. Itu orientalis seperti itu. Mereka tidak perlu kaidah-kaidah bahasa, tidak perlu hukum-hukum tajwid. Yang penting saya bisa menerjemahkan, saya paham maknanya, itu yang kemudian saya interpretasikan. Gitu. Namun terjemah bitasarruf harus juga memahami ini, apa namanya, tata bahasanya juga. Jadi terjemah bitasarruf itu juga harus memahami makna secara keseluruhan, dan kemudian makna itu kita ambil dan kita gunakan untuk memahami teks, gitu ya. Untuk memahami teks dan kemudian kita interpretasikan sendiri ke dalam bahasa Indonesia. Ada yang semi harfiah dan semi tafsiriyah, ya. Bisa saja ketika kita menerjemahkan itu kita temukan kalau ternyata kita harus harfiah, terkadang juga kita harus tafsiriyah. Misalkan walillahi hujjatun balighah. Ini kemarin saya baru menerjemahkan ayat ini. Ini agak berat untuk diterjemahkan. Kalau diterjemahkan, sesungguhnya Allah memiliki hujjah yang kuat. Itu terjemahannya. Tapi kalau kita lihat, hujjah itu kan artinya alasan, argumentasi. Al-balighah itu yang apa? Yablughu fi aklil, apa namanya? Fi aklil, kalau diartikan ya, yang nyampe kepada otak
atau pikiran manusia yang di situ dia tidak bisa membantahnya. Jadi bisa juga kalau Anda menerjemahkan, sesungguhnya Allah memiliki argumentasi yang sangat kuat yang orang tidak bisa membantahnya. Itu bisa Anda terjemahkan seperti itu. Jadi Anda menafsirkan dari kata walillahi hujjatun balighah. Ya. Ada terjemah langsung dan terjemah fauriyah dan tahdiriyah. Ya, yang fauriyah ini yang dilakukan secara langsung, ya. Misalkan Anda menjadi interpreter di antara King Saud kepada Presiden Jokowi misalkan. Nah, itu fauriyah. Anda menerjemahkannya secara langsung kepada Pak Jokowi atau dari Pak Jokowi kepada King Saud. Itu Anda misalkan bisa melihat. Saya kadang-kadang gini, untuk yang fauriyah ini tidak mudah, sulit. Saya pernah menonton video Habib Jufri, ya, Habib Ali Jufri ketika ke Indonesia. Kemudian Habib Ali Jufri itu ada penerjemahnya. Saya dengarkan Habib Ali Jufri ini berbicara tentang filsafat, ya, filsafat modernisme dan postmodernisme, tapi terjemahannya jauh berbeda. Nah, ini kalau misalkan Habib Ali Jufri berkata, wa nahnu fi asri ma ba'dal hadatsah, ya, ada kata-kata seperti itu, dia tidak paham. Dan kita pada masa yang sangat, dia terjemahkan, kita pada masa yang penuh dengan kesesatan. Apa hubungannya? Asri ma ba'dal hadatsah itu diartikan zaman postmodernis. Postmodern itu ada sebuah istilah yang sangat filosofis. Oleh karenanya menerjemahkan itu juga perlu pengetahuan yang cukup untuk bahasa Arab yang digunakan selain untuk percakapan, gitu ya. Bahasa-bahasa mustalahat. Anda ingin berbicara, menerjemahkan dari fikih, dari buku usul fikih, tapi Anda tidak punya kemampuan kapasitas tentang usul fikih, Anda terjemahkan, saya yakin Anda banyak menelurkan kesalahan-kesalahan di situ. Ya. Itu saya. Misalkan Anda menerjemahkan dari ilmu kalam, misalkan ada kata jauhar dalam ilmu kalam, Anda artikan sebagai permata, ya salah. Dalam bahasa filsafat misalkan, itu ada sering disebut kata istilah ain, Anda terjemahkan mata, salah. Al-ain ma'nahu asy-syai'. Yang ain itu artinya adalah sesuatu, bukan ain dimakna atau ain itu bisa diartikan dengan entitas, bukan diartikan dengan mata. Itu maka penting ketika menerjemahkan baik fauriyah atau tahdiriyah perlu mengetahui makna dari bahasa. Baik. Ini ada 4 tahap dari proses penerjemah, yaitu yang pertama al-iktibas, al-isti'arah, harfiah, idkhal, muadalah, takrib atau ta'rib, ya. Iktibas itu mengutip, ya, ada misalkan ini menerjemahkan kata suatu kalimat ke bahasa aslinya, ya, pesta rakyat, al-mahrajan asy-sya'biyah, ad-duktur al-istiratijiyah. Isti'arah, terjemah literal tekstual untuk mengungkap makna yang tidak ada pada bahasa asal. Ya, misalkan first lady, as-sayyidah al-ula, first lady. Harfiah, terjemahan tekstual, ya, mengikuti kata demi kata. Contoh al-idkhal, artinya mengungkap ungkapan yang berbanding dengan bahasa sasaran dengan mengungkapkan bahasa asal. Musyawarah, sebagai musyawarah. Idkhal ini kalau ada bahasa Indonesia musyawarah, ya musyawarah artinya. Tapi hati-hati juga di sini. Misalkan kita menerjemahkan masyarakat, itu kan bahasa Arabnya nggak bisa. Al-musyarakah, ya. Ada kata masyarakat, itu kan saduran dari bahasa Arab, tapi tidak bisa langsung tiba-tiba kita terjemahkan menjadi musyarakah. Ya. Oh, ini kan asal katanya musyarakah. Ya. Nggak bisa. Masyarakat itu kalau terjemahkan ya mujtama, gitu ya. Sejarah, kemudian Anda tulis wa fi syajarah, karena asal kata dari sejarah adalah syajaratu. Nggak bisa. Itu saduran dari bahasa Indonesia, mungkin ulama kita zaman dulu atau orang-orang terdahulu memahami,
oh sejarah itu seperti pohon yang selalu berantai atau seperti apa, kemudian diterjemahkan menjadi syajar. Sejarah itu adalah berasal dari kata syajaroh. Sejarah ya tareh gitu ya. Sehingga idghal ini juga harus hati-hati. Mau adalah ungkapan tentang satu kata dengan berbagai ungkapan ya, seperti patah hati, patah arang, bagaikan tikus dan kucing, kamatsalil fa'run wa kitun, itu nggak bisa gitu kan. Takrib ya, pola penerjemahan kalau ada bahasa asal yang mirip ya, yang bisa diarabkan, takrib seperti musik, musika, hamburger, bahasa Arab lain yang ditakrib itu misalkan tilfas ya, televisiun juga bisa, dan lain-lain, itu bisa dilakukan takrib. Usul pokok terjemah, aspek bahasa, penguasaan kamus bahasa, Anda harus bisa sorof. Ya, Anda harus memahami ini takdiyah atau mutawa'ah. Nah, fi'lun muta'addi atau ya atau ghair muta'addi. Fi'lun ini misalkan asyraqatis samsu wa kana, itu kan nggak bisa itu kan fi'lun yang la yahtaj ila maf'ul, fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul, sehingga Anda tidak bisa menaruh objek di situ. Ya. Atau misalnya berbahasa ini, keterampilan menerjemah ini sangat sulit ya, tapi harus kita lakukan. Ya. Sorof sangat penting. Ketika Anda dari kata fataha kemudian beralih menjadi infataha, itu beda. Fataha artinya apa? Misalkan kata jalasa ajalasa, jalasa Muhammadun la yahtaj ilal fa'il, tapi ajlasa itu berbeda dengan jalas. Ajlasa yaj'aluhu julusan, menjadikan dia duduk. Fataha kharaja, kemudian kata akhraja. Nah, itu kan beda. Fataha, kemudian yang kedua fataha. Fataha artinya membuka. Membuka pintu, berarti membuka adalah predikat, yang membuka dia, huwa, pintu, bab, ya, objeknya adalah pintu. Ketika berubah menjadi infataha, maka akan berubah drastis maknanya, yang berarti al-bab infatahal bab, yang berarti pintu itu telah terbuka. La yahtaj ilal maf'ul. Kemudian asyara istasyara, ya. Asyara itu artinya menunjuk. Jadi menunjuk pasti asyara huwa ya ilal asyara huwa al masjid. Asyara tapi kalau istasyara wastasyara fi ba'dil kalam, dan telah ditunjukkan di beberapa perkataan, itu kan tidak membutuhkan maf'ul. Kemudian nahwu, ini penting sekali nahwu. Anda harus tahu fa'il, maf'ul, ya, na'at, man'ut, mudhof ilaih, majhul, maklum. Ada kata fataha dengan futiha, dengan infataha, berbeda sekali. Kalimah ta'ajub, saya pernah salah menerjemahkan kata ya, kalimat ta'ajub, ya laita sya'ri, kata-kata ya laita sya'ri. Orang kalau membaca itu akan salah. Apa artinya ya laita sya'ri? Oh, ya laita ini duhai. Duhai rambutku. Loh, duhai rambutku? Ya tentunya salah, nggak mungkin duhai rambutku. Itu aslinya ya cukup aduhai gitu ya. Itu sudah cukup untuk menerjemahkan ya laita sya'ri. Kemudian juga dibutuhkan ilmu balaghah ya. Ini harus memahami pemaknaan alegori, silogis ya, atau kalau bahasa balaghahnya majazi, itu harus bisa diketahui. Ya, instrumen terjemah pertama menguasai dua bahasa, menguasai karakteristik dua bahasa, pengetahuan yang luas dengan beberapa pendekatan yang lazim digunakan oleh ahli bahasa. Maka untuk latihan Anda bisa misalkan coba buka-buka Al-Akhbar misalkan di internet ya. Itu Anda bisa buka, kemudian Anda setting terjemah ke bahasa Indonesia. Sehingga Anda coba klik Arabnya, klik Indonesianya. Anda akan tahu sedikit demi sedikit istilah-istilah yang digunakan di Arab, seperti untuk menunjukkan menteri, wazir, ad-dakhiliyah ya, yaitu menteri dalam urusan dalam negeri ya.
itu Anda bisa mengetahui sedikit-sedikit apa yang digunakan kata-kata di sana. Gitu. Kemudian kualifikasi syarat-syarat penerjemah, terpercaya, menguasai bahasa dengan baik, memahami objek kajian yang sedang diterjemahkan. Ya, objek kajian yang seperti saya sampaikan tadi, jadi diperlukan penerjemah harus mengetahui latar belakang penulis dan spesialisasi bidang yang dikuasainya, memahami kultur bahasa sumber. Ada seorang tokoh yang sangat tokoh Muslim. Ada seorang tokoh yang bernama Fazlur Rahman. Anda browsing Fazlur Rahman. Fazlur Rahman itu murid gurunya Cak Nur di Chicago, ya, di Kanada. Fazlur Rahman itu disertasinya menerjemahkan, kalau Anda mungkin kajian filsafat ya, disertasinya itu hanya menerjemahkan part dari bukunya Ibnu Sina ke dalam bahasa Inggris dengan diberikan prolog gitu saja. Itu disertasi. Jadi sebuah disertasi. Ini penting, ya. Sehingga harus menguasai istilah-istilah khusus tadi. Dan kalau Anda mengkaji ilmu filologi, ya, untuk mentahqiq sebuah kitab, misalkan ini kitab Ihya Ulumuddin misalnya. Ya, ini ada sebuah kitab, kebetulan ada beberapa kitab yang bisa saya pamerkan. Ya. Ini kitab Ihya Ulumuddin, Anda bisa beli kalau ini. Ya. Ini pentahqiq, muhakkiknya ini di kolam ad-doktor, siapa ini? Namanya nggak jelas. Ad-Doktor Badawi Tobanah. Ya. Al-Ustadz Al-Musaid bi Kuliah Darul Ulum bi Jami'atil Qahirah. Ustadz Asok Prof di kuliah di Darul Ulum Kairo. Nah, itu beliau untuk mentahqiq satu kitab itu biasanya butuh beberapa manuskrip yang kemudian disatukan, ya, kemudian ditahqiq seperti ini. Kitab ini saya copy dari PDF, kitab Al-Isfar an Risalatil Anwar fima yatajalla li ahli dzikri min al buku tasawuf. Karangan Ibnu Arabi. Ditahqiq, ya, oleh Dr. Asim Ibrahim Al-Kayyali Asyadzili Ad-Darqawi. Ini ditahqiq oleh beliau, sehingga dan beliau mentahqiq itu dari beberapa manuskrip biasanya untuk kemudian disatukan dan dicari ke kandungan dari bahasanya, ya, sehingga menerjemahkan itu nggak sembarangan, ya. Menerjemahkan butuh mengetahui latar belakang penulis dan spesialisasi bidang yang dikuasainya. Kalau Anda kajian filsafat, maka harus memahami bahasa filsafat. Kalau Anda kajian usul fikih, harus memahami usul fikih. Kalau Anda menerjemahkan buku misalkan Ibnu Sina, Al-Qanun fit Tibb, misalkan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Anda harus mengetahui bahasa-bahasa yang digunakan di kedokteran, seperti itu. Sehingga benar-benar kita menerjemahkan itu butuh ilmu, ya, butuh banyak membaca, sehingga terjemahan kita menjadi terjemahan yang bagus. Baik. Ada 3 teknik ini. Sebelum memulai menerjemahkan, ia harus membaca teks bahasa sumber secara benar dengan melakukan analisa kata dan kalimat dari berbagai sisi, baik sighah, struktur, pola i'rab maupun ragam makna sesuai dengan konteks kalimatnya. Kadang-kadang kalau Anda menerjemahkan, itu Anda dihadapkan pada sesuatu yang Anda harus menggunakan bahasa lain, ya. Bahasa yang tidak ada di teks tersebut. Karena kalau kita gunakan bahasa yang ada di teks tersebut, maka bahasanya akan menjadi berbeda. Kemudian, menguasai dan memahami alur pikir penulis guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mengutuh. Ya. Jangan sampai menerjemahkan secara parsial, sepotong-sepotong, atau meninggalkan potongan kata yang tidak dipahami. Ya. Jangan sampai ini nggak paham saya tinggalkan saja. Yang penting saya sampaikan ini yang saya pahami. Ya. Kalau demikian itu tidak boleh terjadi dalam menerjemahkan. Mengalihkan pemikiran penulis ke bahasa target dengan cermat dan tepat dibarengi dengan ungkapan pemilihan diksi yang benar dan bahasa yang bernas. Kemudian problem kosakata ini.
Jadi terjemah pada dasarnya adalah pengalihan satuan semantik teks sumber yang dibangun oleh kosakata. Jadi kosakata merupakan unsur penting dalam penerjemahan, bahkan teramat penting ia menjadi bahan dasar untuk membangun sebuah teks yang utuh sebagai hasil terjemahan. Ya, maka harus menguasai kosakata yang cermat. Maka Anda harus punya kamus. Kalau di handphone itu kan ada aplikasi Ma'ani, Anda harus punya. Saya untuk Ma'ani, ya untuk menerjemahkan beberapa teks ke bahasa Arab, saya punya 3 aplikasi Ma'ani itu. Pertama, Arabi Indonesia, yang ketiga Arabi Injilisi. Kadang-kadang kata-kata yang dalam bahasa Arab itu tidak bisa diterjemahkan hanya dalam Arabi. Itu bisanya baru saya terjemahkan menggunakan Arabi Indonesia, Arabi Injilisi. Jadi saya kadang-kadang mencari misalkan istilah native, apa native itu? Itu saya cari di bahasa Inggris, kemudian saya, oh ternyata maknanya ini di bahasa Arab. Seperti itu. Kemudian memilih kamus yang proporsional, yang relevan, tentunya itu ada perlu belajar di situ ya. Kalau makanya saya usulkan ke Anda harus punya 3 itu tadi, aplikasi Ma'ani. Ma'ani Arabi Indonesia, Arabi Injilisi. Dalam kamus Arab Indonesia, ya ini, nah seperti kata ini, mazahir. Fenomena itu terjemahkan menjadi fenomena. Al-bayanat, ya. Itu Anda terjemahkan bagaimana? Al-bayanat. Al-bayan itu apa bayan? Bayan itu adalah penjelasan. Kalau bayanat berarti penjelasan. Enggak. Al-bayanat al-murad minhu data. Ya, bahasa Indonesianya data, bahasa Inggrisnya juga data. Maka perlu juga mengetahui al-lugha al-mu'asirah. Baca teks berulang. Bahkan penerjemah ini harus membaca teks berulang-ulang. Ya. Maka menerjemahkan ini sulit sebenarnya. Sebenarnya kalau orang menerjemahkan, mungkin di UMSIDA itu kalau boleh sebenarnya, Anda menerjemahkan misalkan sebuah karya, sebuah tulisan untuk dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia misalkan. Saya menerjemahkan satu buku gitu ya. Itu seharusnya sudah bisa menjadi setara dengan tesis sebenarnya. Ya, sehingga dengan bahasa yang bagus dan sangat layak sekali untuk diterbitkan. Itu bisa menjadi sebuah tesis sebenarnya. Seharusnya, bukan sebenarnya, seharusnya. Karena itu lebih sulit daripada tesis ya. Kemudian ada beberapa kiat lain, Anda harus ada beberapa kosakata ya, yang mungkin itu perlu Anda beri catatan. Misalkan ini buku tasawuf, ada beberapa kata yang saya temukan, misalkan di kitab ini itu sulit misalkan. Yaktadi. Ya. Yaktadi, ma murad bi iqtada yaktadi. Oh, iqtada yaktadi maknahu membutuhkan. Jadi walladzi la yaqtadil wujud walal adam li dzatih. Dia ya, anal mungkin layak tadi ini artinya, maka saya cari di kamus. Tidak, sebentar. Yak tadi ini diartikan wal wajib walladzi yaqtadil wujud li dzatihi wa la yasihu ayyakuna an ayyakuna uzida min wahid. Yak tadi berarti yang tidak tidak dihukumi. Iqtada berarti sini artinya dihukumi. Mungkin itu adalah yang tidak dihukumi wujud wala adam lidzatihi bal lighairihi. Wal wajib alladzi yaqtadi al wujud lidzatihi. Yang dihukumi dalam sebagai wujud pada in itself. Wala yasihu ayyakun azida min wahid, dan tidak benar kalau misalkan al wujud alladzi yaqtadi lidzatihi uzida azida atau akthar min wahid.
lebih banyak daripada satu. Ini kata yang tadi Anda catat. Kata itu. Kemudian nanti pasti itu akan diulang-ulang, akan ada beberapa pengulangan oleh penulis. Nah, ketika Anda sudah mengulangnya, nanti Anda akan tidak kesulitan untuk dan itu bahkan bisa memperkaya kosakata kita. Misalkan saya juga pernah mendapatkan kata pernah menulis skripsi waktu itu, kata tamahi. Saya masih ingat sekali. Apa ini tamahi? At-tamahi. Saya cari di semua kamus, tidak nemu. Ya. Kemudian saya cari, oh itu tamahi artinya bersatu, ya, bersatu antara dua esensi. Ya. Ternyata artinya seperti itu. Saya temukan akhirnya dan itu saya ingat-ingat sampai sekarang. Kemudian kadang-kadang ada kata mustarok yang harus Anda hati-hati. Ya, kata mustarok yang harus Anda hati-hati. Arodo itu bisa diartikan adharo. Arodo itu bisa diartikan adharo, bisa diartikan ankaro. Dari artian satu ketika menjadi adharo, menampakkan, mempertunjukkan, bisa di satu ketika diartikan sebagai menolak. Waman aradu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongkan. Kalau tidak salah. Saya cari. Waman aradu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongkan, ya. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati wasna, ya kan? Sebentar. Ya, waman a'rada an dzikri, yang ya a'rada bisa diartikan menolak, tapi a'rada di satu sisi diartikan azhara. Kemudian kosakata yang menjadi konsep sentral perlu memperoleh perhatian khusus. Kalau ada konsep, misalkan kalau saya banyak mengkaji tasawuf itu ada istilah misalkan al-kutub. Apa artinya al-kutub itu? Kutub itu kan artinya pusat, ya. Sehingga saya harus tahu itu sering beberapa kali diulang dalam beberapa buku-buku tasawuf. Misalkan Anda kemudian akan menerjemahkan 200 halaman, maka minimal 10-20 halaman pertama itu Anda harus menguasainya. Ya, Anda kemudian juga harus punya penguasaan kamus bahasa Arab. Ya. Banyak sekali ini lisanul Arab, ya, Al-Munjid, Al-Qamus Al-Muhit, Al-Firqayah Al-Sabadi, Al-Munjid, Ma'luf, kemudian ada lagi kamus apa namanya? Yang lisan Tajul Arus, itu karya Az-Zabidi. Itu saya sering menggunakan Az-Zabidi. Baik. Itu tadi panduan terjemah. Kemudian ini fihris, ya, atau daftar isi nanti juga menjadi bahasan kita, yaitu menerjemahkan dari fi'il madhi, menerjemahkan dari fi'il mudhari', menerjemahkan dari fi'il amr, dari fa'il, maf'ul bih, mubtada, khobar, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, ya. Kana wa akhwatuha. Bagaimana menerjemahkan kana zulamu bakian. Zuharul lail wa kana zulamu bakian. Misalkan, itu kan sungguh malam telah nampak dan gelap menjadi menjadi tetap. Nah, itu bisa Anda ramu menjadi bahasa yang ini adalah materi-materi kita untuk satu semester ke depan di materi Tarjamah 1. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.